Followers kamu masih ratusan dan mungkin kamu ngerasa mustahil nih dapat sponsor dari brand. Buang pikiran itu sekarang juga. Di tahun 2026 ini, brand-brand besar justru lagi naksir berat sama konten kreator yang kecil-kecil. Loh, kok bisa? Mari kita bongkar rahasianya di video kali ini. Halo semuanya, saya Mas Wira dari Buat Mudah. Dulu, hukum alam di media sosial tuh simple teman-teman. Makin banyak followers, makin banyak sponsor yang datang ngasih kamu uang. Sedangkan, kreator pemula cuma bisa gigit jari sambil mikir, kapan ya saya punya ratusan ribu followers biar bisa di-endorse. Tapi, selamat datang di dunia yang baru. Laporan dari State of Influencer Marketing 2026 dari Linkia yang dirilis juga oleh Digiday membawa kabar gembira buat kita semua. Ternyata, 92% pemasar tahun ini berencana bekerja sama dengan micro-influencer, dan yang lebih gila lagi, 58% brand terang-terangan menargetkan nano-influencer, yaitu kreator yang followersnya mungkin bahkan di bawah 5.000 orang. Jadi, kalau kamu selama ini insecure karena followers masih sepi, video masih khusus buat kamu aja atau teman-teman sekitar, kita akan bahas apa itu model afiliasi 2026. Kenapa brand sekarang lebih milih kreator kecil dibanding artis yang followersnya jutaan. Dan tentu aja gimana caranya dapetin sponsor pertamamu dari brand tersebut. Mari kita mulai dari pertanyaan terbesarnya. Kenapa sih brand malah nyari kreator yang kecil? Analogi gampangnya gini teman-teman. Bayangin brand itu mau jualan sepatu lari. Dulu mereka bayar mahal ke selebritis buat teriak pakai toa nih ke jutaan followers mereka. Orang-orang nengok sih, tapi belum tentu mereka suka lari. Sekarang, brand mulai sadar bahwa jauh lebih efektif bayar 10 orang pelari lokal yang suka ngopi bareng sama teman-teman komunitasnya. Obrolannya intim, jujur, dan teman-temannya langsung percaya buat beli sepatu yang sama. Laporan dari The State of Creator Marketing 2025 sampai 2026 menyebutkan bahwa tahun ini sebagai era efikasi. Anggaran untuk influencer memang naik gila-gilaan sampai 171%. Tapi, brand sekarang menuntut ROI atau bukti balik modal yang lebih jelas. Brand udah capek bayar puluhan juta ke mega influencer yang likes-nya jutaan, tapi yang beli produknya cuman ya 3 orang lah. Boro-boro untung, balik modal aja udah susah banget. Di sisi lain, data dari archive.com tahun 2026 menegaskan bahwa kreator nano dan mikro justru menghasilkan tingkat keterlibatan atau engagement rate yang jauh lebih tinggi dan otentik. Audiens percaya sama kamu karena kamu dianggap seperti teman sendiri, bukan papan iklan berjalan. Karena brand sekarang sangat peduli dengan efikasi alias hasil nyata, sistem kerjasamanya pun mulai berubah teman-teman. Disinilah model afiliasi 2026 mengambil alih. Dulu kerjasama itu bentuknya flat fee. Kreator dibayar misal 5 juta di depan, lalu brand cuma bisa berdoa, semoga ada yang beli nih teman-teman. Kalau gagal ya udah rugi bandarnya. Nah, di model afiliasi 2026 adalah pendekatan performance based atau yang berbasis kinerja. Dalam model ini, brand biasanya memberikan produk gratis atau biaya dasar yang cukup kecil. Ditambah komisi besar untuk setiap penjualan yang berhasil kamu ciptakan lewat link afiliasi saat melakukan live streaming. Faktanya, Forbes mencatat bahwa brand yang menginvestasikan $1 ke influencer rata-rata mendapatkan keuntungan sebesar $5,78. Dan tingkat konversi ini paling dahsyat terjadi di ranah video dan live shopping. Menurut data dari marketing interaktif, tingkat konversi di platform live streaming sekarang bisa 3 kali lipat lebih besar dibandingkan e-commerce tradisional. Buat kreator kecil nih, jadi ladang emas. Karena kamu nggak perlu followers jutaan buat membuktikan diri. Kalau dari 1.000 followers udah bisa dapat 100 orang yang beli, maka di mata brand, kamu jadi lebih berharga dari mereka yang jutaan followersnya. Oke, sekarang kita masuk ke gimana sih caranya biar brand mau melirik dan kasih ke sponsor ke kita. Coba terapkan 3 strategi ini. Tapi sebelum masuk ke penjelasannya, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan strategi konten kreator dari Buat Mudah berikutnya. Strategi pertama adalah jadi penguasa di micro niche. Kalau followers kamu sedikit dan konten kamu ngebahas semua hal, kayak kuliner, gadget, drakor, apa aja, brand bakal kebingungan nih teman-teman. Jadi bikin sangat spesifik. Daripada jadi konten kreator kecantikan yang pasarnya udah penuh sesak, jadilah pakar skincare khusus kulit eksim buat anak kos. Brand skincare yang punya produk untuk kulit sensitif akan jauh lebih memilih kreator spesifik dengan followers 2.000 tapi loyal.
dibandingkan akun gado-gado yang followersnya 50.000 dan bahas semua hal di dunia ini. Strategi kedua, pamerkan angka konversi, bukan sekedar followers. Brand nggak peduli berapa banyak followers kamu. Mereka sekarang mulai peduli seberapa besar audiensmu mau mendengarkan rekomendasi kamu. Gimana cara ngebuktiinnya? Mulailah dengan program afiliasi gratisan kayak di TikTok Shop Affiliate atau Shopee Affiliate. Bikin ulasan jujur tentang produk yang kamu pakai, terus taruh linknya di konten kamu. Saat ada yang beli, screenshot data penjualannya. Saat kamu mau mengajukan diri ke brand, tunjukin data itu dan bilang ke mereka, "Halo brand, follower saya memang 3.000 sih, tapi rata-rata dari satu video saya bisa menghasilkan 50 penjualan." Kalau caranya kayak gitu, percaya deh, yang baca email itu bakal langsung ijo matanya. Strategi ketiga, jangan nunggu ditemukan, jemput bolanya. Kreator dengan followers kecil jarang masuk radar penemuan otomatis dari agensi. Kamu harus proaktif, teman-teman. Cari brand-brand lokal atau startup yang baru merintis. Mereka biasanya punya anggaran pemasaran yang ya terbatas lah, dan sedang mencari kreator nano dengan harga terjangkau. Bikin video berkualitas tinggi, pakai produk mereka. Kamu bisa beli sendiri dulu. Dan tag mereka, terus kirim DM atau email. Tawarkan paket kerjasama yang low risk untuk mereka. Misalnya nih, tawarkan ulasan video ditukar dengan produk gratis dan link afiliasi dengan komisi 15%. Kasih mereka tawaran yang terlalu bagus buat ditolak. Jadi teman-teman, jumlah followers di profilmu bukanlah cerminan dari nilai atau value dari dirimu. Tahun 2026 adalah tahun di mana keaslian atau kepercayaan jauh lebih mahal harganya daripada popularitas yang kosong. Ekonomi kreator sudah semakin matang, teman-teman. Selama audiens mempercayai apa yang kamu katakan, kamu punya pengaruh yang sesungguhnya. Dan brand akan bersedia membayar untuk itu semua. Jadi, mulai rapikan identitas kontenmu, asah kemampuan storytellingmu, serta perbaiki reviewmu. Kemudian, bangun portfolio yang bisa mengkonversi dari sekarang. Nah, sekarang tulis di komentar, apa sih ketakutan terbesar yang bikin kamu ragu buat ngajuin kerjasama ke sebuah brand? Apakah takut ditolak, bingung nulis email, atau mungkin alat kontennya yang belum bagus? Kalau kamu ngerasa strategi di video ini sukses membakar semangat kamu buat mulai cari sponsor, pastikan kamu klik tombol subscribe biar nggak ketinggalan strategi konten kreator dari Buat Mudah. Saya Mas Wira, sampai ketemu di konten berikutnya. Nggak usah ribet, dibuat mudah aja.